Abdullah Hajar, Bapak Arif Sri Firmansyah, serta Ibu Sika Arif Prasini dan keluarga besarnya. Yang kami hormati Ibu Ketua RT 01 Ibu Rasia Kuatman. Yang kami hormati guru kita Al-Mukarramah Ibu Sadah Haji Hasanah. Yang kami hormati para asatidzah, para tokoh masyarakat, ibu yang hadir pada siang hari ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena ada ibu sekalian yang saya cintai. Amin. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, karena dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah kita semuanya dipertemukan di tempat yang mulia ini dalam rangka bersilaturahim, bermuajahah sekaligus memenuhi undangan Sahibul Bait Bapak Arif dan keluarga dalam rangka tasyakur akikah putranya yang telah diberi nama Asyaka Batas Biangso. Kita doakan anak tersebut kelak mudah-mudahan bisa menjadi anak yang soleh, Amin. anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Setelah dewasa nanti semoga bisa menjadi anak kebanggaan kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah sama-sama kita curah limpahkan keharibaan junjungan kita baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. keluarga sahabat dan para ibu sekalian. Ibu dengarkan ya suara saya. Biasa ini Bu, biasa di alas jadi nggak suaranya tuh keras. Walaupun harus ngetin juga sih. Biar nggak ngantuk ya Bu. Oke Bu. Mohon maaf ini jadinya live kali ini Ibu. Tadi MC kita saya sedikit isi kultum, namanya kultum kuliah 7 menit, tadi muka di masa 3 menit berarti 4 menit Hari ini yang ingin saya sampaikan adalah berkenaan dengan tasyakur akikah. Saya akan menyampaikan bahwa anak adalah investasi bagi kedua orang tua. Benar nggak Bu? Investasi bukan hanya harta aja loh, bukan hanya uang aja bukan, tapi justru investasi yang terpenting adalah seorang anak. Kenapa dikatakan investasi? Anak, namanya investasi itu kan mendatangkan kalau nggak keuntungan kerugian ya Bapak Ibu ya. Benar. Anak juga begitu Bu. Anak itu juga bisa mendatangkan keuntungan untuk kedua orang tuanya, tapi juga bisa mendatangkan kerugian. Untuk jika anak yang kita lahirkan, yang kita bina, yang kita didik kelak bisa menjadi anak yang soleh atau salihah, yang selalu mendoakan orang tuanya, menyayangi orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya, baik ketika orang tuanya masih hidup ataupun sudah tiada. Sebaliknya, dikatakan merugi jika anak kita ini salah pendidikannya, akhirnya menjadi anak yang mohon maaf pendusta. Nah, anak ini nantinya bisa menyeret kedua orang tuanya yang mestinya masuk surga, akhirnya menjadi masuk neraka. Karena apa? Karena anak. Nah, untuk itu di dalam Islam diajarkan banyak sekali cara mendidik anak. Bapak Ibu dunia dan rahmat Allah SWT, anak seperti adik ini yang baru lahir diibaratkan kertas putih. Semua anak yang lahir di dunia ini, baik keluar dari rahim siapapun, anak siapapun, semuanya dalam keadaan suci. Semuanya itu suci ya Bu. Persis kayak kertas putih ini Bu. Nah, kertas putih ini mau diapakan sama orang tuanya, terserah kepada bapak ibunya. Mau ditulisin pakai tinta merah, mau digambarin bunga yang indah, mau dibikin kaligrafi yang bagus, itu terserah kepada kedua orang tuanya. Kenapa begitu? Karena anak yang baru lahir semuanya dalam keadaan telanjang bulat, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Orang tuanya lah dari sejak dia lahir sampai dewasa nanti yang akan memberikan pendidikan terutama. Karena sekolah memang ada pendidikan, tapi yang namanya ibu adalah pendidikan yang utama ya Bu ya. Jadi apa yang dilakukan terutama seorang ibu inilah yang nantinya pertama kali akan dicontoh oleh putra putri kita. Untuk itu, karena judulnya itu saya suka sebut. Mudah-mudahan Mas Arif dan Mbak Arif ya panggilannya, apa Mbak Rosi ini nantinya benar-benar bisa memberikan pendidikan pada putranya ini dengan baik. Kita awali anak kita lahir diberi nama yang bagus, karena nama itu kan doa ya. Kemudian diberikan makanan yang baik. Makanan yang baik ini tidak harus berupa daging, ayam dan sebagainya, tidak. Tapi makanan yang dihasilkan dari rezeki yang halal, thayyiban mubarakah. Rezeki yang halal, yang baik dan berkah insya Allah. Kemudian berikan pendidikan yang baik. Untuk pertama kalinya, anak sejak dini harus kita kenalkan akidah. Kita kuatkan akidahnya, kita luluskan akidahnya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa Bu? Kalau kita memberikan didikan anak setelah umur di atas 5 tahun, itu namanya sudah telat. Kalau mendidik anak itu justru dari 0 minimal
minimal sampai 5 tahun ini. Jangan pernah bilang pamannya anak kita ini berbuat salah karena masih kecil. Lalu biarin dia kan masih kecil, nggak apa-apa. Dikatakan begitu. Nah, tapi nanti setelah dewasa, setelah besar bukan dewasa, karena kebiasaan salah didiemin, pikirannya perbuatannya ini benar. Nah, jadi itu nggak boleh ya Bu. Justru dari usia dini PAUD 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu masa-masa rawan. Harus kita luruskan di masalah akidahnya supaya nantinya anak tersebut di dalam menjalankan kehidupannya itu sudah mulai tahu aturan dan batasan-batasan mana yang benar dan mana yang salah. Mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar ya cerita Luqman ya Bu ya. Luqman Nur Hakim, bagaimana beliau memberikan ajaran pertama kepada putri-putrinya. Ibu bisa lihat di surat Al-Luqman ayat 13 yang 9, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kamu sekali-kali mensekutukan Allah, karena sesungguhnya inna syirka la dzulmun adzim, karena sesungguhnya mensekutukan Allah atau syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Nah, inilah yang harus pertama kali Bapak Ibu tanamkan ketika memberikan pendidikan kepada putra-putri Ibu sekalian. Nah, kalau yang mungkin usia saya bukan ke putri, ke ibu, ke cucu ya. Karena kan kadang-kadang justru mama dan papanya ini bekerja. Nah, anak ini diasuh oleh eyangnya ya, kakek, ibu, neneknya. Nah, ini juga harus benar-benar memahami bagaimana cara istilahnya nggak bisa bukan anak cucu, yang penting diem, nggak boleh begitu ya Bu ya. Non saya Bu, mohon maaf, jangan sekali-kali memberikan didikan anak yang penting diam, jangan, nanti akan menyesal. Dibiasakan kalau anak mau bobo, ibu ini kan adik-adik pada rajin ya, haji pada rajin semuanya, jangan dinyanyiin goyang dompet ya Bu ya. Jangan dinina boboin, bacain sholawat ibu, dibiasakan dari kecil kalau kita mau bobo bacain sholawat. Ya sebisanya ibu, renang-renang kalau dulu kan apa itu dinina boboin dengan nyanyi alah apa cicak-cicak gini lah apalah. Sekarang jangan. Ibu kan sudah mengaji, udah tahu ilmunya. Alangkah bagusnya dibacakan Selawat. itu ibu percaya nggak percaya terserah. Tapi cucu saya itu kalau saya lagi datang ke sana, kan diseragin. Kalau mau buka juga selalu selawatan, dan karena sudah kebiasaan dari kecil kita bacakan seperti itu. Nanti kalau putra putri ibu dari kecil kalau mau dibiasakan dinyanyiin Nina Bobo ya nanti dia celenanya dengan Nina Bobo aja terus. Ya Bu ya. Iya Bu. Membaca salawat itu lebih bagus. Terus atau mungkin pelan-pelan di setelin murotalan, kan sekarang banyak sekali ya. Nah, saya rasa ini Mas Arif dan Mbak Sika juga pastinya sudah tahu ilmu-ilmunya. Saya di sini hanya mengingatkan saja supaya kelak putra Mas dan Mbak ini benar-benar bisa menjadi yang Mbak dan Mas harapkan. Ya, di dalam hidup ini mendidik anak memang nggak mudah ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang dari rumah kita pesenin, kita ajarin yang baik-baik. Namanya orang tua itu saya yakin nggak ada yang ingin putra putrinya nggak baik, yang tidak ada yang memberikan pendidikan tidak baik. Walaupun hasilnya seperti apa, kita serahkan aja kepada Allah. Yang penting kita sudah berusaha untuk memberikan nama yang baik, pendidikan yang baik, contoh yang baik. Dan kalau memang anak itu salah, bukan hanya pada yang baby aja ya Bu, yang gede, tegurlah anak kita dengan cara yang baik pula, dengan cara kasih sayang, dengan cara yang lembut. Jangan mentang-mentang anak salah, kadang-kadang ya emosi, wah kata-kata yang nggak pantas itu keluar. Jangan sampai ya Ibu ya, apalagi yang mengeluarkan itu dari lisan seorang ibu. Karena apa? Kata-kata ibu adalah doa. Nah, jadi walaupun ibu lagi kesel, lagi marah, jangan pernah memarahi putra putri ibu dengan kata-kata yang tidak baik. Karena kalau pas kita ngomong, tiba-tiba malaikat lewat, dicatat dari kuring, nggak langsung Bu, tapi mungkin berapa puluh tahun kemudian kata-kata yang pernah kita ucapkan ini diijabah oleh Allah, apa nggak nyesel? Jangan Bu, makanya terutama ibu-ibu ini kadang-kadang kan mungkin sudah capek ngurusin dapur, ngurusin lainnya, waktunya diajari susah, dibilangin susah, akhirnya marah, emosi, menggunakan kata-kata yang tidak baik. Nah, ada ya, ada kata-katanya ya sayangnya. Ya, jadi anak-anak yang soleh dan jadi anak yang pintar, sekolahnya nilainya bagus, dan paling besar bisa punya pekerjaan yang baik. Nah, saya tidak panjang lebar ya Bu ya, karena tadi dibilangnya juga begitu. Yang saya amalkan adalah Mas dan Mbak aja, semoga
mendoakan sahibul bait Bapak Pujianto beserta ibu dan keluarga. Pak Pujianto beserta ibu dan keluarga, juga Mas Arif Sri Firmansyah beserta Mbak Zika Arum Prasiwi dan keluarga. Semoga beliau senantiasa dipanjangkan umurnya, Amin. sehatkan jasmani dan rohaninya, Amin. menguatkan iman dan Islamnya, Amin. memudahkan segala urusannya, membebaskan rezekinya yang halal yang banyak, barokah untuk bekal takwa dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rumah tangganya Allah sajikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan pada ibu-ibu semuanya yang telah hadir dengan hati yang ikhlas mendoakan keluarga ini, semoga kebaikan ibu-ibu semuanya akan Allah catat sebagai amal soleh. Amin.